saya Arus Sugianto, Sarjana Hukum bersama Pak Sekda dan Pak Edi. Demikian juga ada sahabat saya, Mas Chandra. Sekarang ini kita ada di Desa Linau, Kecamatan Maje, Provinsi Bengkulu, yang insya Allah kita telah menyelesaikan kegiatan kunjungan ke tempat pembudidayaan udang faname yang luasnya kurang lebih berapa hektar, Mas? 60 hektar. Kurang lebih 60 hektar. Kita lihat dari awal bagaimana proses ini berjalan cukup profesional. Dari 1 hektar kurang lebih dapat menghasilkan 40 ton udang, dan ini tentunya menjadi prospek yang cukup baik untuk Kabupaten Kebumen, di mana pesisir selatan Kabupaten Kebumen ini juga memiliki potensi udang faname, yang dari informasi dari Dinas Kelautan bahwa dalam 1 hektar kurang lebih 8 sampai 9 ton. Ini cukup jauh selisihnya, hampir 5 kali lipat. Tentunya beberapa hal yang kita perhatikan di sini, bagaimana ada teknik seperti betul namanya tambak itu sendiri, ukurannya seperti apa, proses oksigennya seperti apa, kemudian juga dilakukan lab terhadap air, kandungan airnya ini dilakukan setiap hari. Kemudian bagaimana kontrol terhadap kotorannya sampai pembuangannya, tidak langsung dibuang ke laut, ini yang paling penting, tetapi ditampung tersendiri di suatu wadah, kemudian di situ disterilkan. Setelah steril baru dibuang ke laut. Inilah hal penting. Di sini sudah berjalan dari tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan cukup baik. Ini membuktikan bahwa ekosistem di sini masih berjalan baik. Sumber utamanya adalah, salah satunya adalah media air laut. Ketika air laut ini tercemar, banyak sekali virus ataupun penyakit yang lain, tentunya udang yang akan dihasilkan juga akan semakin kecil. Inilah ekosistem betul-betul harus dijaga. Sehingga tadi Pak Sekda dan Pak Edi Perkim LH melihat sendiri bagaimana proses pembuangan air limbah agar bisa dibuang ke laut ini bisa cukup aman dan kemudian bisa recycle ataupun pemulihan kembali. Itu hal yang terpenting. Kami sangat antusias untuk sama-sama membangun Kota Kebumen. Amin. Infrastruktur kami juga akan kami siapkan untuk bantu Kota Kebumen supaya bisa menghasilkan tambak minimal hampir mirip dengan di Bengkulu ini. Yeah. Karena saya lihat di Kebumen juga sangat punya potensi untuk menjadikan tambak ini dengan potensi mungkin per hektarnya antara 30 sampai 40 ton juga. Amin, amin, amin. Jadi kuncinya adalah gimana caranya kita memaintain air ini, menyayangi air ini untuk menjadikan tambak ini menjadi menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Satu hal yang di sini kita perhatikan cukup luar biasa adalah keberlangsungan. Jadi air dari tambak kemudian sebelum dibuang ke laut kemudian dikelola dengan baik, masuk di dalam kolam penampungan, kemudian IPAL, sehingga kemudian ketika kembali ke laut itu dalam kondisi yang aman. Nah, sehingga kemudian kelanjutannya ketika ditarik lagi ke tambak ini kemudian ada keberlangsungan yang baik. Kita melihat bahwa produksinya dari tahun 2015 sampai sekarang cukup stabil, ini luar biasa. Dan saya yakin di Kebumen bisa diterapkan hal yang seperti ini. Terima kasih. Pembelajaran utama dari hari ini, mulai dari kemarin kami melihat suatu hal yang harus kita tularkan di Kebumen, pemahaman para tambak itu, penambak adalah berapapun yang mereka hasilkan dan jika mereka tidak melakukan pola media air ini dengan baik, akhirnya media yang mereka keluarkan buruk itu akan masuk kembali. Nah, disinilah peran atau harus ada perubahan mindset dari penambak di Kebumen, bahwa pengelolaan tambak dengan baik itu insya Allah akan memberikan manfaat buat mereka sendiri. Nah, ini yang pembelajaran ini yang akan kita coba tularkan nanti di Kebumen, insya Allah bisa menjadi kesadaran bersama, sehingga penambak ini sebenarnya kerugiannya bisa terjadi karena mereka sendiri. Nah, ini yang ingin kita kurangi. Mungkin demikian, Pak.